Selamat pagi anak-anak. Hari ini senang ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Lesetiwi undang kita untuk berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa tolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Kita juga harus mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Yuk, lesetiwi aja kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita. Anak-anak, ketika kita mengasihi, terlebih dahulu orang yang paling dekat yang harus kita kasihi. Siapa mereka? Keluarga kita ya. Gak hanya papa mama, adik kakak, tapi juga saudara-saudara seiman. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, jumpa lagi dengan Roselieven. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar akan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang baik, di mana Tuhan menanamkan benih firman Tuhan, dan kami boleh belajar untuk melakukannya, sehingga benih itu bertumbuh, dan kami boleh menjadi pohon yang berbuah lebat, dan kami dapat memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk duduk diam mendengar, dan kami taat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari yang spesial buat gereja kita, karena kita bersama-sama merayakan Parents Day, Hari Orang Tua. Ya. Nah, apa sih Hari Orang Tua itu? Ya, hari di mana kita mau bersyukur atas orang tua yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, bersyukur atas kasih sayang mereka untuk anak-anak. Anak-anak, kita akan mendengar satu kisah bagaimana seseorang laki-laki yang dia bertumbuh di dalam keluarga yang baik dan dia menjadi saksi Kristus. Nah, anak bisa buka di 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Nah, saya bacakan ya, ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, yang menuliskan ayat ini adalah Rasul Paulus. Dia teringat oleh iman dari seorang anak ini yang bernama Timotius. Nah, kita akan belajar bagaimana Timotius bisa kenal Tuhan ya. Nah, anak-anak, Timotius itu punya papa dan mama seperti anak-anak kan. Nah, mamanya memang seorang yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus ya. Nah, namun papanya belum. Tetapi Timotius dari kecil sudah dididik oleh iman kepada Allah. Nah, tadi siapa nama mamanya? Mamanya adalah Eunike. Nah, di dalam keluarga itu ada juga nenek yang tinggal di sana. Nenek Timotius itu namanya adalah Lois. Nah, anak-anak, sejak kecil Timotius ini anak yang baik. Dia selalu rajin ya. Rajin apa? Ya, seperti anak-anak, rajin untuk belajar, rajin untuk menjaga kesehatan tubuh, pagi-pagi bangun, makan, mandi, ya, lalu siap-siap mau sekolah.
Nah, kalau Timotius dulu anak-anak, dia diajarin khusus oleh mama dan neneknya. Diajari tentang firman Tuhan. Ya, jadi tiap hari selalu mama ataupun neneknya ini mengajarkan Timotius bagaimana mengenal Allah Sang Pencipta itu. Sehingga dari kecil Timotius itu tahu tentang Allah itu. Dia terus bertumbuh imannya. Dia semakin percaya bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah itu sendiri. Nah, saat itu juga anak-anak, ketika Timotius tinggal, di situ kedatangan seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ketika datang ke tempat Timotius, dia sangat senang sekali ya melihat Timotius. Lalu dia mulai mengajari Timotius hal-hal yang Timotius belum ketahui tentang Allah. Terus diajarin, wah Timotius semakin pengen tahu ya tentang Allah. Semakin hari semakin belajar dan semakin mengenal Tuhan. Semakin hatinya itu mengasihi Tuhan. Apakah anak-anak juga demikian? Punya kerinduan untuk tiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa, merenungkannya. Ya, anak-anak bisa belajar dari Timotius ya. Dia tiap hari selalu merenungkan firman Tuhan. Itulah peran dari orang tuanya Timotius anak-anak yang memberikan firman Tuhan, sehingga ketika Timotius semakin besar, dia ingin seperti Paulus. Aku juga ingin menjadi pewarta tentang Kristus. Nah, anak-anak, wah Paulus senang sekali ya, kemana-mana Timotius ikut. Ketika Paulus pelayanan, memberitakan firman, baik kepada orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, Timotius ikut belajar dari Paulus. Oh, kalau menceritakan tentang Tuhan itu, Pak Paulus itu berani loh. Dia enggak malu-malu. Dia menceritakan yang sesungguhnya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pada suatu hari anak-anak, Paulus dipenjara ya. Walaupun dia tidak berbuat salah, tapi banyak orang tidak suka tentang ajaran Kristus sehingga memenjarakan Paulus. Timotius menjadi sendiri, ya. Tetapi Paulus sudah menganggap Timotius sebagai anaknya. Dia tulis surat, Timotius, janganlah engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam imanmu, dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Wow, ketika Timotius melihat surat yang dikirimkan Paulus, dia menjadi berani ya. Gak apa-apa deh, sekarang aku tanpa Paulus, aku mau tetap memberitakan tentang Kristus. Dia cerita anak-anak ya, dia mulai melayani di Efesus, di Filipi. Wow, banyak jemaat yang dilayani. Karena dia dikuatkan oleh Paulus. Walaupun aku masih muda, aku bisa dipakai Tuhan kok. Tinggal bercerita tentang Tuhan. Nah, luar biasa anak-anak ya. Dari kecil sama orang tuanya dididik dalam takut akan Tuhan. Dan akhirnya Timotius besar pun dia menjadi saksi Kristus. Anak-anak, kita mau belajar dari Timotius ini adalah yang pertama, Tuhan memberikan kita orang tua, papa dan mama, ataupun nenek, kakek, ya, orang yang kita anggap yang mendidik kita, ataupun guru-guru kita. Mereka adalah orang tua kita. Tuhan kasih mereka semua untuk kita. Untuk apa? Untuk belajar tentang Tuhan.
anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan orang-orang itu terdekat dengan kita. Nah, anak-anak, jadi nanti kita mau berdoa ya buat orang tua kita supaya Tuhan berkati mereka, supaya sehat dan bisa bersama kita selalu dan terus mendampingi kita untuk kita terus bertumbuh imannya dalam Tuhan. Nah, lalu yang kedua, anak-anak bisa seperti Timotius. Jangan kamu merasa rendah diri karena engkau muda, anak engkau kecil. Banyak loh anak kecil yang sering mengingatkan mama papanya, "Ma, Pa, belum berdoa loh, Pa. Ayo kita berdoa. Ma, Pa, Kungkung, Bobo, kita belum baca Alkitab loh hari ini. Yuk kita baca." Nah, itu anak-anak kecil loh. Bahkan anak-anak kecil juga suka memuji Tuhan dengan riang. Ya, nggak malu-malu di rumah, di mall, di sekolah. Karena mereka merasa cintanya Tuhan yang besar. Itu anak-anak sudah jadi saksi Kristus. Jadi anak-anak nggak perlu malu-malu, ya, nggak perlu takut-takut. Belajarlah untuk menceritakan firman Tuhan itu melalui bercerita ataupun bernyanyi, ataupun mengajak orang lain berdoa, mengajak orang lain ke gereja, mengajak saudaramu, temanmu. Wow, itu hal yang sangat baik anak-anak. Yuk, kita mau menjadi anak Tuhan yang mau patuh, hormat sama orang tua yang sudah sayang kita dan mengajar kita firman Tuhan. Kita juga mau sayang pada guru-guru ataupun lose-lose. Ya, dan kita juga mau jadi saksi Kristus seperti mereka. Nah, ada ayat di Keluaran pasal 20 ayat 12. Ya, dikatakan di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, kita ulangi ayat ini karena bagus sekali anak-anak ya. Supaya anak-anak ingat ya. Yuk, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang mau untuk melakukan firman Tuhan, lo seajak berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat orang tua yang Tuhan berikan di sekitar kami. Ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek, bahkan lause ataupun guru-guru di sekolah. Terima kasih buat mereka sehingga mereka boleh mengajar kami untuk boleh selalu belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkatilah mereka supaya mereka sehat, supaya mereka terus dapat mendampingi kami, untuk kami boleh terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami sendiri Tuhan pakai, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami mau menunjukkan sikap kami yang baik. Kami mau menunjukkan kami anak Tuhan melalui sikap kami ketika kami Tuhan senang berdoa, ketika kami mau menceritakan Engkau, bahkan kami boleh mengajak orang lain mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Setiwi mengundang kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita akhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, liburan ini sekolah minggu kita akan mengadakan Holiday Bible School. Nah, anak-anak yang bingung liburan ini mau kemana, yuk ikut Lese ke acara ini. Seru loh, kita temanya Submerge ya. Kita mau mendalami firman Tuhan, isi hati Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Tapi juga kita ada games, ada aktivitas dan acara-acara yang seru bersama dengan Lese-Lese dan teman-teman ya. Jadi untuk yang kelas TK sampai kelas 2 SD akan diadakan tanggal 18 sampai 19 Juni di gereja. Tapi yang kelas 3 sampai kelas 6 akan diadakan tanggal 13 sampai 15 Juni di Arayana Trawas. Wah, pastinya seru ya. Buat anak-anak yang mau daftar, kalian juga bisa daftar lewat Lese-Lese kelas masing-masing. Lese TV tunggu ya. Lalu buat yang ibadahnya masih online, yuk Lese TV tunggu onsite di gereja ya, bersama dengan Lese-Lese dan teman-teman yang lain. Kita sama-sama beribadah di gereja. Dan jangan lupa untuk share link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.